Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rida Hening Pratiwi, NIM 18.122.1033 dari BKI 6A. Di sini saya akan memberikan sedikit kalimat motivasi yang berbunyi Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamak tu uqba liman yatakasal. Yang artinya, bersungguh-sungguhlah dan jangan pula lengah karena penyesalan bagi orang-orang yang bermalas-malasan. Penjelasan materi. Pengertian BK Karir. Bimbingan karir merupakan suatu proses bantuan yang diberikan pada individu melalui berbagai cara dan bentuk layanan agar seseorang mampu merencanakan karir dengan tepat sesuai dengan minat dan potensi yang mendukung kemajuan dirinya. Bimbingan karir Islam dimaknai dengan upaya membimbing individu dalam menentukan karir yang sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki. Hal penting yang ditanamkan adalah sosial pemerintahan maupun keagamaan terintegrasi dalam bingkai karir secara normatif. Teori perkembangan karir dalam Islam. Pemahaman yang ditawarkan bimbingan karir Islam adalah bahwa semua pekerjaan dan jabatan ditunjukkan untuk mengabdi dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitannya, karir adalah gaya hidup mengenai nilai-nilai pekerjaan yang sering kali muncul. Oleh karena itu, karir hakikatnya memadukan antara potensi yang dimiliki oleh seseorang individu dengan nilai sebagai satu kesatuan. Proses pengambilan suatu keputusan pada seseorang agar tidak menimbulkan konflik antara kesenangan dalam pekerjaan dengan pemenuhan aspirasi agar bisa merealisasikan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu teori multiple intelligence oleh Howard Gardner. Potensi diibaratkan sebagai kecerdasan atau intelligence. Gardner mendefinisikan intelligence sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dalam menghasilkan produk dalam suatu setting yang beragam dan dalam situasi dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, intelligence memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan nyata dalam situasi yang beragam. Individu memiliki inteligensi yang tinggi apabila dapat menyelesaikan persoalan hidup yang nyata yang benar-benar real. Bukan hanya dalam tataran teori. Semakin individu terampil dalam menyelesaikan persoalan kehidupan yang situasinya kompleks, semakin tinggi inteligensi yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Peran konseling dalam arti luas akan menjadikan fasilitator bagi perkembangan karir seorang. Kemudian dalam arti spesifik adalah konseling karir yang bertujuan untuk membantu seseorang mengambil keputusan berkaitan dengan pilihan-pilihan karir. Menurut Gibson dan Michelle, karir adalah jumlah total pengalaman hidup dan gaya hidup seseorang. Karir erat kaitannya dengan pekerjaan. Perkembangan karir, pendidikan karir, bimbingan karir, konseling karir, informasi pekerjaan, jabatan, dan pendidikan jabatan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa karir pendidikan, karir perkembangan karir, dan konseling karir merupakan istilah-istilah yang saling berhubungan. Karena itu, satu tanpa yang lain tidak akan efektif dan kurang bermakna. Dimaksud dengan pendidikan karir adalah seluruh aktivitas dan pengalaman yang direncanakan untuk menyiapkan seseorang untuk memasuki dunia pekerjaan atau untuk orang-orang yang ingin memulai pekerjaan atau memulai dengan hal-hal yang baru yang berkaitan dengan karir. Perkembangan karir merupakan aspek dari totalitas perkembangan yang berdasarkan pada belajar tentang persiapan untuk masuk kerja, kemajuan dalam dunia pekerjaan. Sedangkan konseling karir itu sendiri adalah aktivitas yang dimaksud untuk menstimulisasi dan memfasilitasi perkembangan karir sepanjang hidupnya seseorang. Bimbingan konseling karir merupakan kajian komprehensif memberi bantuan terhadap klien dalam upaya mengembangkan diri dan memandirikan mengetaskan masalah berkenaan dengan pekerjaan dan karir seseorang. Seorang konselor memberikan layanan kepada klien secara kontinu agar seseorang dapat mengenal dunia kerja, proses bekerja dengan baik dan tekun sehingga klien itu bahagia dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam pelaksanaan bimbingan karir ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seseorang.
Salah satunya yaitu pengambilan keputusan dan menentukan pendidikan atau pekerjaan. Ruang lingkup bimbingan konseling karir dalam proses perjalanan hidup manusia tidak terlepas pada prakarir, masa karir, dan pasca karir. Perspektif Islami, bimbingan konseling karir sangat mendukung karena sesuai kodrat manusia sebagai individu yang berdiri sendiri atau memiliki cipta, rasa, dan karsa. Dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Di samping hal yang mendasar, juga Islam juga memberikan dukungan dan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan karir seseorang. Islam memandang bahwa karir itu adalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karir juga membantu seseorang mukmin dalam menjalankan amal ibadah karena Tuhannya. Bahkan, karir atau pekerjaan menjadi salah satu pembahasan di dalam ajaran Islam, bahwa diperintahkannya manusia berusaha dan terus berusaha tanpa merasa puas. Maka dari itu, semua orang tidak boleh merasa puas atas apa yang telah dimilikinya. Bimbingan konseling karir dalam perspektif Islam. Hakikat pekerjaan dalam Islam. Pekerjaan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang, di antaranya sandang, pangan, papan, psikis, tuntutan masyarakat, dan harga diri. Akan tetapi, daripada itu di antaranya, 1. Bekerja adalah ibadah dan penghambaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan tujuan hidup manusia diciptakan oleh Allah. Yang kedua, yaitu bekerja adalah untuk terciptanya kemakmuran dan kemajuan di permukaan bumi secara umum dan negeri tempat seseorang beraktivitas secara khusus. Yang ketiga, bekerja adalah bimbingan hidup untuk mendapatkan rizki yang halal dan baik. Dan bekerja dan karir dalam Islam. Sebagai agama yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi setiap manusia, Islam memberikan berbagai pandangan dan bimbingan dalam karir, sehingga karir yang dilalui oleh seseorang berjalan dengan baik dan sukses melalui pedoman Al-Quran dan Sunnah. Berikut akan diuraikan beberapa bimbingan Islam dan menjalankan karir diantaranya sebagai berikut. Bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan unggul, seimbang, saling menguntungkan, menciptakan koneksi, dan bekerja sama. Jadi kesimpulannya adalah dalam konteks bimbingan karir Islami, tema pokok mengenai manusia adalah tentang kembali fitrah. Kembali pada fitrah adalah mengarahkan manusia berdasarkan pada potensi bawaannya. Konsep kembali pada fitrah berimplikasi pada keseluruhan pandangan dalam bimbingan konseling karir Islami. Pemahaman yang ditawarkan bimbingan karir Islami adalah bahwa semua pekerjaan dan jabatan ditunjukkan untuk mengabdi dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.